Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pertemuan dengan Sundel Bolong. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1998. Krisis ekonomi yang lebih terkenal dengan krisis moneter di tahun 1998 benar-benar berdampak ke banyak aspek kehidupan. Sebagai rakyat kecil, Dodi juga ikut merasakan dampaknya. Karena pabrik tempatnya bekerja mengalami kesulitan keuangan, PHK massal pun tak bisa dihindari. Dan Dodi adalah salah satu yang terkena kebijakan tersebut. Akhirnya, Dodi harus berpikir keras untuk mencari pekerjaan demi menyambung hidup. Tanpa skill yang cukup, akhirnya dia hanya punya satu pilihan, yaitu menjadi tukang ojek. Sebenarnya masih ada kendala, karena sifatnya yang pendiam, tak banyak kenalan yang dimilikinya, terutama di pusat kecamatan yang jaraknya sekitar 10 kilo dari rumahnya di dusun terpencil. Selain itu, sejak kecil dia juga jarang kemana-mana, sehingga sangat terkenal sebagai cowok yang kuper alias kurang pergaulan. Tapi sekali lagi, hanya pekerjaan itulah yang dirasa memungkinkan baginya. Walau setiap hari dia harus berangkat ke pangkalan ojek yang cukup jauh. Itu pun atas bantuan temannya, yang juga sama-sama di PHK, tapi dia nekat membuka usaha warung sembako di rumahnya. Sudah seminggu ini, pekerjaan sebagai tukang ojek dijalani Dodi. Hasilnya memang tak menentu, tapi ketika ada rezeki, ternyata uang yang dihasilkan cukup banyak. Tapi sayang untuk hari ini, sejak tadi belum satu pun penumpang didapatkannya. Gerimis yang turun sejak pagi memang membuat banyak orang malas keluar. Hanya karena tuntutan keuangan, Dodi memaksa berangkat ke pangkalan ojek setelah maghrib dan menunggu penumpang di sana. Sampai akhirnya, Dodi tersenyum lebar ketika seorang wanita cantik berjalan menghampirinya. Penglaris, begitu gumamnya dalam hati. Dan ternyata benar, wanita itu adalah calon penumpang yang sedang mencari ojek. "Mas, ke puskesmas ya?" Begitu ucap si cewek. Dodi pun langsung mengulurkan helm dan mereka berdua berboncengan. Bersamaan dengan itu, rintik-rintik gerimis mulai mereda. Wanita ini begitu cantik, dan menurut dugaan Dodi, dia mau menjenguk seseorang di puskesmas. Mereka pun sempat ngobrol di perjalanan, dan sang penumpang sempat mengajak berkenalan. Namanya adalah Sumiati, dan dia mengaku sudah menjadi janda sejak sekitar setahun yang lalu. Sebagai seorang laki-laki normal berumur 25 tahun dan belum menikah, tak bisa dipungkiri, ada desir-desir khusus di hati Dodi melihat kecantikan penumpangnya yang satu ini. Kondisi jalan begitu sunyi dan terlihat licin.
Dodi sempat melirik jam tangannya, jam 9:15 menit. Dan setelah sekitar 1,5 kilometer perjalanan, sampailah mereka di dekat sebuah pemakaman. Si wanita menepuk-nepuk bahu Dodi dan memintanya untuk berhenti. Rasa takut pun datang tiba-tiba. Pasti ada yang tidak beres ketika seorang penumpang minta turun di depan kuburan. Apalagi ketika kondisi baru saja gerimis berhenti dan suasana malam yang sangat sunyi. Si wanita itu lalu berdiri di samping motor Dodi. Lalu dia terlihat menatap tajam ke arah kuburan. "Lihat apa, Mbak?" Begitu tanya Dodi yang sebenarnya juga sangat ketakutan. Wanita itu hanya menggeleng lalu menunjuk sebuah makam yang agak jauh. Refleks, Dodi mengarahkan pula pandangannya ke sana. Awalnya tak terlihat apapun kecuali barisan batu nisan. Tapi setelah memicingkan mata, penglihatan Dodi menangkap sesuatu. Ternyata di sana ada sesosok perempuan berbaju putih yang melayang di atas sebuah pusara. Lalu tiba-tiba Sumiati menarik tangan Dodi. Dodi pun terkejut, tapi dia terpaksa mengikuti wanita ini. Sebenarnya ada keinginan untuk bertanya lebih lanjut, tapi rasanya tak ada waktu lagi. Apalagi Sumiati semakin mempercepat langkah sambil terus menarik tangan Dodi. Sepertinya wanita ini lebih berani. Dan ternyata tangan Dodi ditarik semakin mendekat ke arah sosok itu. Langkah kaki Dodi semakin gemetar karena sosok perempuan setengah bayangan berbaju putih itu juga semakin dekat. Dodi sama sekali tak paham kenapa penumpangnya tertarik mendekati bayangan putih tersebut. Itu sundel bolong, ucap Sumiati. Tak ada keraguan sama sekali dari ucapannya. Mendengar itu, Dodi semakin gemetar. Apalagi sosok yang disebut sundel bolong itu terlihat semakin jelas di matanya. Ketika jarak dengan si sundel bolong hanya tersisa sekitar 4 atau 5 meter, tangan Dodi dihentakkan. Yang kali ini adalah sebuah isyarat untuk berhenti. Lalu, tanpa mengucapkan apapun, Sumiati terlihat menatap sosok itu dengan sangat tajam. Dodi melongo antara ketakutan tiada tara dan keheranan tentang siapa sebenarnya penumpang ini. Sempat terlintas di benaknya, wanita ini mungkin adalah dukun atau semacamnya. Kemudian, si sundel bolong sepertinya menyadari kedatangan mereka. Lalu, dia menatap Dodi dan Sumiati dengan tatapan yang sepertinya penuh dengan amarah. Kemudian, sosok itu membalikkan badannya. Di mata Dodi terlihat jelas lubang besar di punggungnya yang berwarna merah kehitaman. Dodi makin percaya dia adalah sundel bolong. Lalu dengan cepat sundel bolong itu terbang melesat ke arah mereka berdua. Untunglah tangan Sumiati segera menarik Dodi untuk berlari. Begitu sampai di sepeda motornya,
Dodi langsung tancap gas. Dan syukurnya dia bisa selamat. Dodi benar-benar tak habis pikir apa tujuan penumpangnya menghampiri sundel bolong itu. Andai memang dari awal terlihat, harusnya lebih baik dia mengajak Dodi untuk mempercepat laju motor dan bukan justru menghampiri ke tengah pekuburan. Kemudian, sekitar 2 kilo setelah melanjutkan perjalanan lagi, si penumpang mengulurkan selembar uang 20 ribuan pada Dodi, sambil mengatakan bahwa dia minta diturunkan tepat di depan gerbang puskesmas. Ambil aja kembaliannya, Mas. Begitu ucap Sumiati di belakang. Dodi tentu merasa senang, karena uang itu sebenarnya terlalu besar untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Dodi pun perlahan memasukkan uang itu ke dalam saku bajunya. Ada kelegaan besar yang dirasakan sejak sampai di puskesmas. Tapi ternyata semuanya belum berakhir. Tepat di gerbang puskesmas ketika dia berhenti, wanita itu tiba-tiba menghilang. Dan di belakangnya hanya ada helm yang tadi dipakai sang penumpang. Dodi pun mengitarkan pandangan ke sekeliling, tapi dia tak menemukan siapapun. Kondisi puskesmas juga sepi, sepertinya tak ada pasien yang menginap malam ini. Tangan, kaki, dan tubuh Dodi bergetar hebat lagi kali ini. Kondisi sangat sunyi dan dia harus berhadapan dengan satu masalah lagi. Tak ada jalan lain untuk pulang atau kembali ke pangkalan ojek selain dia harus berbalik arah dan tentunya melewati pemakaman tadi. Untungnya dia teringat sesuatu. Sekitar 200 atau 300 meter sebelum puskesmas tadi, ada sebuah warung di sebelah kanan jalan. Artinya, warung itu ada di kiri jalan ketika dalam perjalanan kembali ke pangkalan ojek. Ketika Dodi berjuang mengatasi rasa takut, tiba-tiba gerimis turun kembali. Dan kali ini, rasa takutnya kembali memuncak. Beberapa kali dia pernah mendengar bahwa gerimis adalah suasana yang paling disukai oleh makhluk halus. Tapi sekali lagi, dia tak punya pilihan lain dan harus segera kembali ke pangkalan ojek. Kali ini dia memutuskan untuk singgah di warung kopi sekalian menunggu gerimis benar-benar reda. Dia tak lagi memakai jas hujan karena jarak yang nanggung ke warung itu. Perasaan lega pun datang kembali begitu sampai di dekat warung itu. Apalagi ada seorang bapak yang sepertinya juga pengunjung warung di sana. Dodi pun masuk dan lalu memesan kopi. Suasana berubah menjadi jauh lebih tenang begitu kopi datang dan bapak pengunjung itu mengajaknya ngobrol. Namanya Pak Wasis. Beliau mengaku sebagai warga yang rumahnya ada di belakang puskesmas. Pak Wasis selalu bercerita bahwa tadi mau ke kota tapi terjebak gerimis yang tiba-tiba turun dan memutuskan untuk singgah di warung sambil mencari hangatnya kopi. Obrolan pun berlanjut sambil Dodi menghisap rokoknya. Tapi entah bagaimana awalnya,
Pak Wasis lalu bercerita tentang kisah-kisah menakutkan yang pernah terjadi. Sampai di satu titik, Dodi merasa takut lagi karena Pak Wasis bercerita tentang sundel bolong. Kata banyak orang, di pekuburan yang tadi Dodi lewati, memang beberapa kali terlihat sosok wanita berbaju putih yang melayang di atas pusara, dan tak jarang sampai mengganggu pemakai jalan, terutama di malam hari ketika gerimis turun rintik-rintik. Pak Wasis juga menerangkan bahwa menurut sepengetahuannya, makhluk halus memang lebih menyukai kondisi gerimis dibanding hujan deras untuk menampakkan diri. Sontak, Dodi pun teringat kejadian menakutkan yang tadi dialaminya. Tapi dia tak berniat menceritakan itu pada Pak Wasis agar situasi tidak semakin mencekam. Lalu, sang ibu pemilik warung bertanya pada Pak Wasis tentang sejak kapan penampakan sundel bolong sering terlihat. Pak Wasis pun bercerita panjang lebar. Sebagai warga setempat, beliau mengaku tahu banyak kejadian aneh di sekitar sini. Apalagi beliau juga memang lahir dan besar di rumah yang kini ditempatinya, yaitu di belakang puskesmas yang adalah peninggalan almarhum orang tuanya. Kata Pak Wasis, kejadian sundel bolong mulai marak sejak sekitar setahun terakhir. Dan konon, itu dipicu oleh meninggalnya seorang wanita yang adalah tetangga dari Pak Wasis. Nama wanita itu adalah Sumiati. Di sini, ketakutan Dodi semakin bertambah. Otaknya langsung menangkap ingatan bahwa nama penumpangnya tadi adalah Sumiati. Karena ketakutannya kali ini bercampur penasaran, dia pun menceritakan kejadian tadi pada Pak Wasis. Beliau hanya tersenyum, lalu mengatakan bahwa nama yang sama pasti biasa terjadi di mana-mana. Apalagi nama seperti Sumiati memang dimiliki oleh banyak orang. Dan ketika Dodi menceritakan penumpangnya yang bernama Sumiati tadi tiba-tiba menghilang ketika sampai di depan puskesmas, Pak Wasis terlihat mengernyitkan kening cukup lama. Lalu, beliau meminta Dodi untuk tidak terlalu takut. "Udah, nggak usah takut, Dek. Bisa saja itu kebetulan. Dan lagi kan gerimis. Jadi mungkin penglihatan sampean juga terbatas. Makanya yang sampean lihat penumpangnya tadi hilang." Sepertinya kalimat itu masuk akal. Tapi rasa takut Dodi tak berkurang sama sekali. Tak lama kemudian, terjadilah sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Pak Wasis tiba-tiba terdiam. Dan setelah Dodi memperhatikan, ternyata beliau tertidur dalam posisi duduk. Dan begitu Dodi melihat kursi di sebelah kanan, terlihat pula di sana sang ibu pemilik warung juga dalam posisi yang sama, yaitu tertidur sambil duduk. Firasat Dodi pun kemudian terasa tidak nyaman. Kawasan ini memang tak terlalu familiar baginya. Seingatnya, baru beberapa kali dia sampai di daerah ini. Dan sebelum sekarang, terakhir kali adalah 3 hari lalu karena mengantar penumpang ojek juga.
Bedanya, ketika itu dia mendapat penumpang di siang hari. Firasat lalu dirasakan semakin tidak nyaman ketika bulu-bulu kuduk Dodi berdiri tegak. Karena takut membangunkan Pak Wasis maupun pemilik warung, Dodi pun memutuskan untuk berjalan pelan keluar. Naluri kemudian menuntunnya untuk mendorong sepeda motor, dan setelah sekitar 10 meter baru dia menghidupkan mesinnya. Lalu begitu mesin hidup, tiba-tiba dia teringat bahwa 3 hari lalu sepertinya tempat itu kosong dan tak ada bangunan apapun berdiri, termasuk warung kopi. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang, dan ternyata benar. Yang ada di hadapannya hanyalah tanah kosong yang ditumbuhi rumput-rumput liar. Dodi semakin merinding. Akhirnya dia memacu sepeda motornya dengan tergesa. Hanya saja masih ada masalah besar lain, yaitu harus melewati pekuburan tadi. Karena tak punya pilihan, Dodi pun nekat sambil berusaha mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa. Detik demi detik terasa semakin lambat, dan di sini Dodi mulai ragu. Memacu sepeda motornya terlalu kencang pasti akan membahayakan diri, apalagi di jalanan selicin itu. Tapi di sisi lain, memperlambat sepeda motor juga adalah pilihan menakutkan. Tiba-tiba, Dodi merasa ketakutannya mereda dan bahkan hilang sama sekali, ketika perasaannya mengatakan ada seseorang yang duduk di belakangnya. Tentu saja dia terkejut. Tapi entah kenapa itu sama sekali tidak membuatnya takut. Yang ada justru dia merasa ada teman di perjalanan sunyi ini. Aroma harum segera tercium, dan Dodi yakin itu berasal dari penumpang di belakangnya. Tak lama kemudian terdengar suara dari belakang. Mas, turun di tempat tadi ya. Dodi teringat, ini adalah suara Sumiati, penumpangnya tadi. Tapi semua pertanyaan hilang dari pikirannya, termasuk kenapa dan dari mana tiba-tiba Sumiati bisa ada di jok belakang motornya. Dodi pun mengatakan iya, dan dia yakin bahwa sang penumpang minta turun di pekuburan. Sekali lagi, Dodi merasa sangat tenang dan tak ada ketakutan sama sekali. Seperti permintaan, penumpang itu pun diturunkan tepat di gerbang pekuburan. Dan seperti tadi, Sumiati langsung menarik tangan Dodi masuk ke dalam areal pemakaman. Tiba-tiba Dodi teringat sesuatu, bahwa dirinya seperti pernah mengalami hal mirip dengan ini, tapi entah kapan dan di mana. Kali ini Sumiati meminta Dodi untuk berjalan di depan, sambil menunjuk sebuah pusara yang tampak lebih terang dari pusara-pusara yang lain. Dengan tenang, Dodi pun menuju ke sana. Sementara itu, langkah Sumiati masih terdengar jelas mengikuti di belakangnya. Tapi, begitu Dodi sampai di pusara yang bersinar tadi, tiba-tiba rasa takutnya muncul lagi.
dan kali ini bahkan sangat besar. Dia lalu tersadar bahwa selama beberapa menit seperti terbius, sehingga menuruti semua kemauan penumpangnya, sekaligus sempat kehilangan rasa takut sama sekali. Dan kali ini rasa takut itu datang lagi, apalagi ketika dia semakin sadar bahwa dirinya saat ini sedang berada di tengah-tengah pekuburan. Dengan sekujur tubuh gemetar, Dodi berusaha melangkahkan kakinya. Anehnya, sekuat apapun dia mencoba, tapi langkah yang diayunkan terlalu pelan. Dodi hanya bisa berjalan dan tidak bisa berlari. Untungnya pendar-pendar sinar rembulan sedikit membantu penerangan. Setelah beberapa langkah, Dodi tak sengaja menginjak lumpur yang licin dan dia pun terpeleset. Tubuhnya lalu tersungkur di tanah dan kepalanya hampir terbentur sebuah batu nisan. Dengan nafas tersengal, Dodi pun berusaha bangkit. Lalu, dalam sepersekian detik, dia bisa menangkap nama yang tertera di nisan itu. Di matanya, tulisan itu sangat jelas, yaitu Sumiati. Dodi pun makin ketakutan karena teringat semua peristiwa menakutkan tadi, termasuk keanehan ketika sempat hilang semua rasa takutnya. Lalu, ketika Dodi hendak meneruskan langkah keluar dari pekuburan, kakinya terpeleset lagi. Kejadiannya benar-benar persis seperti tadi, dan kepalanya lagi-lagi hampir terbentur sebuah batu nisan. Begitu dia mau bangkit, matanya menangkap lagi nama yang tertera di batu nisan. Dan yang terbaca kali ini juga tak kalah jelas, yaitu Wasis. Detak jantung Dodi semakin tak beraturan. Dia benar-benar tersiksa dengan semua situasi ini. Sampai akhirnya, setelah baru teringat doa-doa yang dilafalkan, dia pun berhasil mempercepat langkah dan bahkan sampai berlari. Begitu sampai di sepeda motor, dia pun segera menghidupkan mesin. Untungnya, tidak ada kendala dan dia lalu memacu sepeda motornya untuk kembali ke pangkalan ojek. Hujan yang kemudian semakin deras tak menghalangi Dodi untuk terus melaju. Dan karena tergesa-gesa, dia pun tak memakai jas hujan. Sesampai di pangkalan ojek, bajunya pun basah kuyup. Untungnya di pangkalan dia bisa berteduh, dan rokok serta koreknya di saku belakang celana tidak ikut basah. Pikirannya mulai agak tenang karena banyak rumah di sekitar pangkalan ojek. Beberapa orang juga terlihat lewat dengan memakai jas hujan. Dan Dodi mulai yakin semua kejadian menakutkan tadi benar-benar sudah berakhir. Perlahan Dodi membakar rokoknya dan berusaha menenangkan diri. Sambil menikmati rokok, dia berharap hujan segera reda agar bisa secepatnya pulang. Belum habis batang pertama, hujan mulai mereda. Karena sayang dengan rokok yang masih hidup, Dodi pun berencana menghabiskannya sebelum pulang. Suasana semakin nyaman
ketika terlihat makin banyak orang berlalu lalang, walau tentu saja tak seramai ketika sore atau siang hari. Tapi minimal Dodi merasa tidak benar-benar sendiri di sana. Perlahan Dodi teringat rangkaian peristiwa tadi yang akhirnya membuatnya sampai pada banyak pertanyaan. Apakah Sumiati penumpang ojeknya adalah Sumiati yang sudah meninggal dan diceritakan oleh Pak Wasis di warung tadi? Juga, siapa sosok setengah bayangan yang ditunjuk Sumiati di pekuburan? Apakah mereka berdua berteman? Lalu, siapa pula Pak Wasis yang ditemuinya dan ada nisan bertuliskan namanya di pekuburan? Semua pertanyaan itu tak sanggup dijawabnya. Walau ketenangan mulai terasa, tapi pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggunya. Setelah sebatang rokoknya habis, Dodi pun memutuskan pulang. Sebelum menghidupkan motor, dia teringat selembar uang 20 ribuan yang tadi didapatnya dari penumpang misterius bernama Sumiati. Dan alangkah terkejutnya Dodi. Ternyata uang itu tidak ada. Padahal dia masih ingat uang itu dimasukkannya ke dalam saku baju. Dia pun semakin yakin Sumiati penumpangnya tadi pasti bukanlah manusia. Ketika dia mau pulang, datanglah seseorang dengan langkah terburu ke pangkalan ojek dengan menggunakan jas hujan. Dugaan Dodi, dia adalah seorang laki-laki yang mencari tukang ojek. Kali ini tekadnya kuat. Malam ini tak mau mengantar penumpang wanita dan tak mau mengantar ke puskesmas. Dia takut kejadian tadi terulang lagi. Karena merasa kasihan, Dodi pun menunggu. Begitu semakin dekat dan orang itu membuka jas hujan, ternyata dia adalah seorang wanita. Sebelum Dodi bertanya, orang itu mengatakan, Mas, ke puskesmas ya. Karena terbebani rasa takut yang datang lagi, Dodi pun bergegas pulang tanpa menoleh lagi ke sosok itu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, pertemuan dengan Sundel Bolong. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.